Asus kembali lagi menghadirkan sebuah opsi smartphone dalam dimensi kompak, namun tetap bertenaga lewat Asus Zenfone 10. Dibandingkan generasi sebelumnya, terdapat penyempurnaan sana-sini dalam kemasan yang masih sangat familiar. Tetap dibanderol dengan harga terjangkau mulai 9 juta rupiah. Seolah tidak berusaha untuk melawan Galaxy S23 Ultra maupun iPhone 15 Pro Series. Asus nampaknya ingin hanya fokus pada segmen pasar yang bisa dibilang dapat mereka kuasai. Smartphone gaming serta flagship berdimensi kecil. Meski Apple akhirnya menyerah, Asus lewat Zenfone masih tetap tancap gas sampai klarifikasi untuk menepis rumor yang ada. Sayangnya, smartphone ini hadir dengan penyesuaian hardware yang juga menghapus sejumlah fitur kamera superior yang dimiliki generasi sebelumnya. Meski begitu, Asus Zenfone 10 masih bisa tetap menjadi opsi terbaik untuk flagship Android mungil. Dan berikut review lengkapnya. Pertama, dilihat dari segi desain. Mirip seperti yang sebelumnya dengan beberapa perubahan yang sangat kecil. Secara dimensi, desain Asus Zenfone 10 tetap mengutamakan kemudahan dalam menggenggamnya satu tangan dengan bobot yang masih sangat ringan di 172 gram. Opsi warnanya juga mirip kecuali opsi Aurora Green yang bisa dibilang lebih segar. Hanya varian warna Comet White yang tampil cerah dengan bingkai aluminium berwarna silver. Material bodi belakangnya masih terbuat dari plastik polikarbonat. Tak usah khawatir karena masih terasa cukup solid dan permukaannya kini memiliki tekstur lebih halus. Perbedaan kecil lain ada pada teks pada bodi belakang yang sudah tidak seramai generasi sebelumnya. Dibandingkan Galaxy S23, desain Asus Zenfone 10 sedikit lebih tinggi, lebih tebal hampir 2 mm, namun lebih ramping. Sisi bawah perangkat cukup ramai karena ada lubang speaker, mikrofon, port USB-C, maupun slot kartu SIM yang bisa menampung 2 kartu nano SIM tanpa slot kartu microSD. Sementara di sisi atas ada jack audio 3,5 mm dan mikrofon tambahan. Asus Zenfone 10 sangat mudah digenggam maupun masuk ke kantong baju atau celana dengan grip yang maksimal. Asus juga memberikan aksesori tambahan berupa hard case dalam warna hitam nilai plus ketika umumnya hanya berupa soft case transparan saja. Kedua, dilihat dari segi layar. Sama seperti generasi sebelumnya, layar Asus Zenfone 10 masih dirancang cukup mungil dengan dimensi 5,9 inci gunakan panel Super AMOLED Full HD+. Peningkatan yang dihadirkan adalah resolusi maksimum hingga 144 Hz, membuatnya setara dengan flagship gaming. Bisa menyala cerah hingga tingkat maksimum 1100 nits. Keempat, sisi bezelnya belum dirancang simetris dan sisi bagian atas bawah masih relatif lebih tebal. Namun karena dimensinya yang kompak masih terlihat lumrah dan setidaknya ukuran kamera punch hole juga tergolong mungil. Saturasi warnanya tergolong memuaskan dan dapat dikustomisasi tingkat akurasinya maupun sesuai selera lewat menu settings. Poin menarik lain, refresh rate pada layar Asus Zenfone 10 benar-benar dapat diatur sesuai keinginan mulai dari auto 120 Hz, 90 Hz, atau 60 Hz untuk menghemat daya. Dukungan konten HDR10+ juga sudah hadir alias sudah pas untuk akses konten digital dari platform streaming favorit. Ketiga, dilihat dari segi kamera. Terlihat mirip, namun ada penyesuaian termasuk beberapa bagian yang diturunkan. Asus Zenfone 10 tetap memiliki 2 sensor kamera di belakang serta kamera punch hole di depan. Langsung saja kita bahas kesamaan dan perbedaannya dibandingkan generasi sebelumnya. Sensor utama kamera Asus Zenfone 10 bisa dibilang kurang lebih sama, yakni Sony IMX76650MP dengan 6-axis gimbal stabilizer yang diklaim lebih stabil dibandingkan solusi OIS konvensional. Sementara sensor ultrawide-nya gunakan OmniVision OV1 GB, naik resolusi dari 12MP ke 13MP, namun menghilangkan fungsi autofocus sehingga tidak bisa berperan sebagai kamera makro. Begitu pula dengan sensor kamera depannya. Naik secara resolusi dari 12MP menjadi 32MP. Gunakan sensor RGBW yang secara teori bisa menangkap cahaya lebih baik. Namun lagi-lagi menghilangkan kemampuan autofocus. Bahkan sudah tidak dapat merekam video 4 Kelvin.
Beralih ke video, sensor utama kamera Asus Zenfone 10 bisa merekam video hingga 8 Kelvin 24 fps atau 4 Kelvin 60 fps. Sementara ultrawide barunya tak lagi bisa merekam 4 Kelvin 60 fps alias sebatas 4 Kelvin 30 fps. Kamera selfie-nya kini sebatas 1080 pixel 30 fps saja, tak bisa 1080 pixel 60 fps atau 4 Kelvin 30 fps. Selain resolusi, kualitasnya sudah terbilang oke dengan fitur stabilisasi otomatis yang bisa aktif di semua sensor dan semua resolusi. Khusus Super Study hanya bisa aktif pada resolusi tertentu, namun benar-benar dapat meredam guncangan ketika smartphone digunakan untuk merekam momen sambil berlari atau lainnya. Keempat, dilihat dari segi fitur. Secara tampilan antarmuka, Asus Zenfone 10 terlihat seperti menjalankan Android murni tanpa kustomisasi yang banyak. Saya melihat pendekatannya mirip seperti OnePlus atau Vivo, di mana opsi kustomisasi lebih jauh berhasil disimpan secara rapi di dalam menu settings. Sifatnya opsional namun fungsional. Seperti kendali penuh untuk menampilkan masing-masing ikon di bar paling atas. Asus Zenfone 10 menjalankan Android 13 sejak awal dan dijanjikan siap mendapat setidaknya 2 kali pembaruan OS serta 4 tahun pembaruan keamanan. Dibandingkan flagship lainnya tentu terasa kurang, terutama Samsung yang bisa memberikan janji 2 kali lipat, bahkan untuk smartphone kelas menengahnya. Masih menyoal fitur, Asus berikan fitur hardware yang cukup komplit. Terdapat speaker stereo yang mampu berikan suara lantang sekaligus berkualitas, bahkan jack audio 3,5 mm untuk opsi mendengarkan lagu lewat earphone kabel favorit. Fitur lainnya adalah tombol power yang selain menjadi sensor sidik jari, juga sebagai Zen Touch untuk mengaktifkan sejumlah gestur tertentu. Kamu bisa menentukan fungsinya ketika di-swipe ke bawah maupun disentuh 2 kali dengan pintasan sesuai selera. Untuk tangan yang besar, fungsi pertama seringkali tidak sengaja aktif saat sedang menggenggam smartphone sehingga dimatikan. Kelima, dilihat dari segi performa. Asus Zenfone 10 hadir di Indonesia sebagai salah satu dari sedikit opsi smartphone flagship resmi dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2. Dibandingkan generasi sebelumnya, chip bikinan Qualcomm satu ini membawa peningkatan performa sekaligus efisiensi daya lebih baik. Walaupun di atas kertas masih sama-sama menggunakan proses fabrikasi 4 nanometer. Berbeda dengan yang lalu, Asus Zenfone 10 varian dasar kini membawa kapasitas RAM 8 GB berjenis LPDDR 5 kali dengan opsi lain yakni 16 GB buat kamu si paling multitasking. Penyimpanan internalnya sendiri berjenis UFS 4.0 hadir dalam pilihan 128 GB atau 512 GB. Performa Asus Zenfone 10 terasa sangat gegas selain berkat chip yang kencang, juga tampilan antarmukanya yang tergolong clean mendekati Android murni. Baik untuk multitasking maupun bermain game dengan visual berat, semua bisa dijalankan secara lancar. Yang perlu dijadikan catatan adalah suhu perangkat yang dapat mempengaruhi performa. Bodi Asus Zenfone 10 relatif mudah hangat, baik ketika menjalankan aplikasi berat maupun sekadar mengakses aplikasi kamera. Asus memberikan opsi mode high performance yang fokus memberikan performa maksimal dan membiarkan perangkat terasa panas dalam waktu lebih lama alias mengurangi risiko throttling. Isu panas ini memang tergolong wajar dan selalu ada di semua smartphone kompak. Namun tak dapat dipungkiri suhu rata-rata Asus Zenfone 10 memang melampaui kompetitornya seperti Galaxy S23 atau kurang lebih sama seperti Xiaomi 12 dengan chip lebih lawas. Keenam, dilihat dari segi baterai. Meski ada beberapa tambahan maupun penyesuaian hardware, kapasitas baterai Asus Zenfone 10 tetap berada di 4300 mAh, tergolong besar untuk dimensinya yang mungil. Karena chipsetnya sudah semakin efisien daya, tentu daya tahannya kini lebih baik lagi. Hingga melampaui 1 hari penggunaan penuh. Mulai dari menyalakan hotspot, akses kamera hingga lainnya, saya selalu mendapati baterai Asus Zenfone 10 masih tersisa lebih dari 20% sebelum tidur. Artinya, masih bisa isi daya di keesokan harinya. Untuk penggunaan yang lebih ringan, tentu bisa sampai 2 hari.
Atau kamu bisa memanfaatkan fitur baterai tambahan yang sangat banyak, bisa diulik lebih jauh lewat menu settings. Lewat charger 30 watt yang disertakan ke dalam paket penjualannya. Mengisi daya Asus Zenfone 10 memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk bisa mencapai lebih dari 50. Atau lebih dari 80 menit untuk mencapai 100. Bukan yang paling kencang, tapi juga masih tergolong lumayan. Setidaknya baterai Asus Zenfone 10 cukup irit sehingga kamu tak perlu isi daya terlalu sering. Kabar baik lainnya adalah hadirnya dukungan wireless charging sehingga kamu bisa mengisi daya Asus Zenfone 10 ke wireless charger yang kompatibel. Sayangnya sebatas 15 watt saja dan tidak menemukan opsi reverse wireless charging alias tidak bisa dimanfaatkan untuk mengisi daya perangkat lain seperti earphone TWS atau smartwatch. Ketujuh, kesimpulan. Secara keseluruhan, Asus Zenfone 10 menawarkan spesifikasi dan fitur yang solid untuk sebuah smartphone flagship mungil dengan harga kurang dari 9 juta rupiah. Sudah pakai chipset terbaru Qualcomm, punya kamera berkualitas, hadir dalam banyak opsi warna, dan bahkan membawa fitur hardware lengkap seperti jack audio 3,5 mm dan wireless charging. Yang paling disayangkan adalah penyesuaian hardware pada kamera selfie dan ultrawide, serta software yang terasa masih kurang matang. Kalau memang aspek kamera jadi sangat penting, tentu Sobat Gadget bisa melirik Galaxy S23 yang sudah turun harga dengan selisih kurang lebih 2 juta rupiah.